Selamat pagi Anda semua. Udah siap kan menerima pembelajaran minggu ini? Baiklah, minggu kemarin kan kita udah belajar tuh tentang pengertian minyak bumi sama proses pembuatan minyak bumi. Sekarang kita mau belajar tentang gimana sih cara penyulingan minyak bumi itu, gimana sih cara pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi tersebut, terus apa sih maksud dari bagan dari penyulingan minyak bumi, dan apa aja sih komponen-komponen minyak bumi. Nah, sebelumnya siapa yang masih ingat tentang pengertian minyak bumi? Ya, benar sekali ya. Minyak bumi itu merupakan campuran dari senyawa hidrokarbon dan terdapat juga sedikit nitrogen. Nah, mendengar campuran berarti nggak semuanya komponen minyak bumi itu komponen minyak bumi itu terdiri dari hidrokarbon kan, berarti dia juga mengandung unsur-unsur lain kan yang ada di bumi ini. Nah, unsur-unsur itu yang akan kita pelajari sekarang. Nah, sebelum kita masuk ke apa aja sih komponen-komponen yang ada di minyak bumi selain senyawa hidrokarbon tersebut, kita mengingat lagi pelajaran minggu lalu, yaitu tentang sifat-sifat minyak bumi. Nah, sifat-sifat minyak bumi yang paling umumnya kemarin kita pelajari yaitu dia berwarna kecoklatan atau kehijauan, dia bersifat sangat kental, dia sangat mudah terbakar, dan dia berasal dari makhluk hidup. Nah, kalian pernah bertanya nggak sih, kenapa dia sangat mudah terbakar? Siapa yang tahu jawabannya? Nah, jawabannya itu yaitu karena dia memiliki senyawa hidrokarbon. Kalian masih ingat kan, senyawa hidrokarbon itu sifatnya sangat mudah terbakar. Itu kita pelajari pada saat pelajaran materi bab sebelumnya, itu senyawa hidrokarbon. Nah, kalian ada bertanya nggak sih, Bu, kenapa sih kok bisa dia berasal dari makhluk hidup? Emangnya kita bisa buat minyak bumi ya? Nah, jawabannya itu minyak bumi dapat berasal dari makhluk hidup, berasal dari fosil-fosil dari makhluk hidup yang telah lama terkubur di dalam tanah. Nah, berarti kalau dia telah lama terkubur, berarti dia bisa jadi dikatakan di dalam kerak bumi. Nah, sekarang mungkin kalian bertanya, kenapa sih Bu, dari tubuh makhluk hidup bisa menghasilkan minyak bumi? Emangnya kita bisa membuat minyak bumi, Bu? Emangnya dari tubuh kita ada minyak bumi, Bu? Nah, jawabannya itu dari makhluk hidup tersebut, dia tuh berasal dari fosil makhluk hidup yang telah terkubur lama di dalam bumi. Ya, mungkin bisa dikatakan di dalam kerak bumi. Gimana sih, Bu, caranya? Emangnya kalau kita nanam tulang, contohnya tulang ayam, kita kubur, bisa ya Bu jadi minyak? Dia tuh juga prosesnya sangat lama. Tulang kita tuh udah terkubur sangat lama di dalam kerak bumi, terus dia nanti akan mengalami beberapa proses kimia, dan dari proses tersebut itu yang dapat menghasilkan minyak bumi. Oleh karena itu tulang tersebut dapat menghasilkan minyak bumi. Sekarang prosesnya yang dalam pembentukan minyak bumi oleh fosil makhluk hidup tersebut, langkah yang pertamanya itu pada tahap diagenesis. Pada tahap diagenesis itu merupakan fase awal nih pada pembentukan minyak bumi. Dia dikatakan zona tak matang. Kenapa sih dikatakan zona tak matang, Bu? Iya, karena yang namanya tak matang berarti dia masih mentah kan. Nah, sesuai dengan istilah zona tak matang tersebut, minyak bumi pada proses diagenesis ini
dibentuk masih dalam keadaan mentah. Perengkahannya itu masih sekitar 10%. Masih ingat kan materi perengkahan pada materi minggu lalu? Nah, perengkahannya masih 10%. Belum selesai masalah diagenesis. Pada tahap diagenesis ini terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap dini, tahap pertengahan, dan tahap akhir. Nah, pada tahap dini ini yang sangat awal pada pembentukan minyak bumi. Dia mengalami di sini prosesnya tuh mengalami perubahan dari senyawa yang stabil di permukaan bumi menjadi stabil di kedalaman beberapa kilometer di dalam perut bumi. Nah, di sini ini dia membutuhkan suhu sampai 40 sampai 42 derajat Celcius dan dia akan membentuk kerogen. Yang kedua yaitu tahap pertengahan. Pada tahap pertengahan yaitu terjadi aromatisasi. Nah, sesuai namanya berarti dia membentuk senyawa aromatis. Contohnya itu senyawa hidrogen yaitu senyawa hidrogen. Dia berbentuk siklik karena elektronnya itu ada terdelokalisasi. Nah, tahap akhir pada diagenesis adalah pengikatan logam dengan senyawa hidrokarbon yang telah terbentuk di tahap sebelumnya, yaitu tahap pertengahan tadi yang membentuk senyawa siklik tersebut kan. Itu tuh kan contohnya senyawa hidrokarbon. Proses pengikatan ini disebut dengan penghelatan logam atau helatin. Nah, pada tahap kedua yaitu pada tahap setelah diagenesis akan mengalami tahap katagenesis. Katagenesis ini terjadi berbagai macam perubahan kimia dari diagenesis akibat perubahan suhu dan akibat perubahan kedalaman. Contohnya, penghelatannya lebih besar dari penghelatan diagenesis sebelumnya cuma sekadar 10%, berarti di katagenesis lebih dari 10%, dan penguraian termal kerogen. Nah, kerogen yang telah terbentuk pada tahap diagenesis tersebut akan diuraikan kembali pada katagenesis dengan bantuan suhu atau termal. Nah, tahap selanjutnya yaitu hetagenesis. Hetagenesis ini merupakan proses perubahan termal atau perubahan suhu di mana akan terjadi perubahan senyawa hidrokarbon tersebut menjadi senyawa residu karena senyawa hidrokarbon tersebut kehilangan hidrogen sehingga residunya berarti menjadi kita lihat namanya hidrokarbon. Nah, yang hilang hidrogen, berarti yang sisa apa? Ya, benar sekali, berarti yang sisa karbon. Berarti yang menjadi residu di tahap ini adalah karbon. Karbon ini nantinya dapat berupa grafit dan intan. Nah, sekarang lanjut ke bahasan kita selanjutnya. Tadi kan kita udah bilang tuh minyak bumi terdiri dari campuran senyawa hidrokarbon. Campuran berarti nggak semuanya hidrokarbon kan. Nah, sekarang kita bahas apa aja sih senyawanya selain hidrokarbon tersebut. Nah, dari kata campuran hidrokarbon berarti ada unsur lain. Contoh unsur lainnya itu yaitu contohnya ada sulfur atau belerang, ada nitrogen, ada oksigen, ada logam, dan ada garam. Pada logam dan garam ini kemungkinannya sangat kecil. Logam itu terbentuk pada saat penghelatan yang kita bahas tadi. Nah, sekarang
Kalau campuran hidrokarbon itu kita pisah-pisahkan, berarti ada dong zat-zat lainnya yang terdapat pada minyak bumi tersebut. Nah, berdasarkan pemisahannya berdasarkan jumlah atom C itu. Nah, ada 6 zat yang dapat membedakan senyawa apa saja sih yang ada di dalam minyak bumi selain senyawa hidrokarbon tersebut. Yang pertama ada gas, yaitu terdiri dari C1 sampai C5. Titik didihnya itu yaitu 0 sampai 50 derajat Celcius. Di sini ini contohnya itu dalam kehidupan sehari-hari, yaitu gas LPG yang sering kita gunakan untuk memasak di kos ataupun di rumah. Itu tuh terdiri dari senyawa hidrokarbon minyak bumi yang jumlah atom C-nya itu 1 sampai 5. Nah, yang kedua yaitu gasolin atau kita sebut dengan yang sering kita jumpai sehari-hari yaitu bensin. Bensin ini memiliki jumlah atom karbon sebanyak 5 sampai 11 atom karbon dengan titik didihnya 50 sampai 85 derajat Celcius. Nah, yang ketiga ada dinamakan dengan kerosin. Kerosin ini jumlah atomnya terdiri dari jumlah atom karbon 12 sampai atom karbon 20 dengan titik didihnya itu yaitu 85 sampai 105 derajat Celcius. Contohnya itu dapat kita temukan pada bahan bakar motor, bahan bakar industri, bahan bakar yang digunakan untuk rumah tangga, contohnya itu yaitu minyak tanah. Selanjutnya ada yang keempat ada solar dengan jumlah atom karbonnya 21 sampai atom karbon 30. Titik didih pada solar ini yaitu 105 sampai 135 derajat Celcius. Pada solar ini ya sesuai dengan namanya, kita dapat kita temukan pada bahan bakar mobil atau diesel, yaitu solar. Dapat juga digunakan sebagai bahan bakar industri. Yang keempat yaitu minyak berat. Minyak berat ini memiliki atom karbon sebanyak 31 sampai 40 atom karbon dengan titik didihnya 130 derajat Celcius sampai 300 derajat Celcius. Ini dapat dipakai sebagai minyak pelumas dan untuk dalam pembuatan lilin. Nah, yang terakhir yaitu yang keenam yaitu residu. Residu yang telah kita ketahui dia akan terbentuk dalam proses pembuatan minyak bumi dari fosil makhluk hidup yang telah kita bahas tadi. Residu ini memiliki jumlah atom karbon lebih dari 40 dan titik didihnya itu yaitu lebih dari 300 derajat Celcius. Nah, residu pada minyak bumi ini dapat kita temukan dalam bahan bakar mesin pembangkit uap panas, terus dapat kita temukan pada aspal, dan dalam pembuatan aspal tuh biasanya minyak bumi yang ini digunakan. Nah, sekarang teknik pemisahannya itu ada Ibu ada bagan destilasi yang telah Ibu buat. Nah, pada bagian sini ini bagian minyak bumi mentah. Bagian minyak bumi mentah nanti akan dipanaskan. Nah, untuk pemisahannya setelah dipanaskan maka dia akan menguap dari suhu yang paling titik didihnya paling rendah, yaitu dari sini 0 sampai 50 derajat Celcius. Telah kita bahas tadi 0 sampai 50 derajat Celcius yaitu atom karbon dengan minyak bumi dengan jumlah atom karbon 1 sampai 5 atom karbon. Di sini nih contohnya gas LPG. Nah, pada yang kedua yaitu 20 sampai 50 sampai 85 derajat Celcius. Nanti akan Ibu tampilkan gambarnya di yang jelas. 50 sampai 85 derajat Celcius yaitu gasolin dapat kita temukan pada bensin. Yang ketiga yaitu 85 sampai 105 derajat Celcius.
85 sampai 105 derajat Celcius, nanti ini akan menghasilkan kerosin. Dapat kita temukan pada bahan bakar motor dan minyak tanah, dan dapat ditemukan pada aftur atau bahan bakar pesawat. Nah, selanjutnya yaitu pada suhu 105 sampai 135 derajat Celcius dengan atom karbon 21 sampai 30 atom karbon, yaitu solar. Sesuai namanya, dia digunakan untuk bahan bakar motor bermesin diesel. Selanjutnya yaitu minyak berat dengan suhunya itu 130 sampai 300 derajat untuk mengalami titik didihnya. Nah, pada minyak berat ini dapat kita temukan pada minyak pelumas dan lilin tadi yang telah kita bahas. Nah, sekarang di bagian sini adalah residunya, bagian keluar dari lebih dari 300 derajat Celcius. Nah, berarti pemisahannya dari pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi tersebut dapat digunakan dengan proses destilasi dengan cara memasukkan minyak bumi mentah, lalu kita panaskan, lalu siapa yang memiliki titik didih paling rendah, dia akan keluar paling awal. Soalnya kalau dia titik didih paling rendah, dia akan lebih dulu menguap ke atas, dan dia akan keluar lebih dulu melalui selang-selang yang telah ada di destilasi tersebut. Mungkin sekian pembelajaran sekarang. Ibu akan membagikan tugas kepada kalian untuk latihan. Silahkan kerjakan LKPD-nya. Nah, setelah kalian mengerjakan LKPD, Ibu akan meminta kalian setelah kalian mengerjakan LKPD, Ibu akan meminta kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian tentang minyak bumi ini ke depan kelas. Nah, setelah itu nanti Ibu akan berikan tugas kepada kalian untuk kerjakan di rumah dan baca materi selanjutnya tentang lanjutan minyak bumi. Sekian pembelajaran kali ini. Ibu ucapkan terima kasih.